Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid dan siswa-siswi kelas 6 SDN Lemah Putra 1 yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sekarang kita sudah berada di ujung dari kelas 6 ya. Tentunya setiap di akhir kelas 6 itu ada yang namanya ujian sekolah. Kalau yang sebelumnya ada ujian nasional, sekarang diganti dengan ujian sekolah ya. Sebelum ujian sekolah biasanya itu ada sosialisasi. Sebelum pandemi COVID-19, sosialisasi selalu diadakan di sekolah dengan mengundang Bapak Ibu wali murid kelas 6. Tetapi karena kondisi pandemi COVID-19, maka sosialisasi hari ini dilaksanakan dengan cara daring atau virtual ya. Maka dari itu mohon Bapak Ibu wali murid serta anak-anak mohon untuk didengarkan dengan seksama karena ini berhubungan dengan ujian sekolah ya. Oke anak-anak, pertama yaitu dasar hukumnya, yaitu mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, Permendikbud, hingga surat edaran Mendikbud ya. Langsung saja kita ke bentuk ujian sekolah 2021. Nah anak-anak, kalau 2 tahun yang sebelumnya itu selalu ada yang namanya ujian nasional, tetapi karena mulai tahun lalu sudah diadakan ujian nasional, maka adanya adalah ujian sekolah. Ya, ujian sekolah ini terdiri dari 4. Ya, berbeda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional itu hanya 1, yaitu mengerjakan tes, yaitu 3 mapel biasanya kan, matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Tetapi untuk ujian sekolah ini ada 4 bentuk. 4 bentuk ini yang harus kalian selesaikan ya. Yang pertama yaitu portofolio. Yang kedua yaitu penugasan, yang ketiga tes, yang keempat adalah bentuk lainnya ya. Oke, yang pertama dulu akan saya sampaikan yaitu portofolio. Ini berupa evaluasi atas nilai rapor ya, nilai sikap atau perilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Ini bisa berupa penghargaan, hasil perlombaan dan sebagainya ya. Jadi untuk portofolio ini kalian itu nanti bisa mengumpulkan sertifikat atau piagam penghargaan yang pernah kalian ikuti ya. Lomba-lomba yang pernah kalian ikuti sebelumnya. Jadi mungkin lomba pramuka, mungkin lomba 3M, mungkin lomba bercerita dan lain sebagainya ya. Kalau kalian punya sertifikat atau piagam penghargaan, itu silakan kalian kumpulkan ke sekolah fotokopinya ya. Jadi fotokopinya nanti kalian kumpulkan ke sekolah. Jadi, yang tidak punya bagaimana Pak? Yang tidak punya itu nanti akan diambilkan dari tugas yang pernah kalian kerjakan. Ya, tugas yang pernah kalian kerjakan di sekolah. Jadi nanti Pak Dayat dan Bu Ima akan menentukan kalau memang kalian tidak punya sertifikat atau piagam, kalian bisa diambil dari tugas yang pernah kalian kerjakan ya. Oke, ini untuk portofolio. Jadi portofolio kalian tidak perlu menyiapkan terlalu banyak, hanya saja menyiapkan fotokopi sertifikat dan piagam penghargaan bagi yang punya ya. Yang tidak punya akan diambilkan dari tugas yang pernah kalian kerjakan ya. Oke, untuk portofolio yang pertama, ujian yang kedua yaitu penugasan. Ujian yang kedua, penugasan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah praktek, yang kedua adalah produk, yang ketiga adalah proyek ya. Untuk praktek kalian itu nanti bisa memilih salah satu dari ini ya. Bisa memainkan alat musik, bisa menyanyi, bisa menari, bisa pidato, baca puisi, melukis dan sebagainya ya. Ini kalian pilih salah satu. Ini bisa ada lomba cerita rakyat ya, bercerita atau pantomim, tidak masalah ya. Yang pasti kalian memilih salah satu, nanti kalian pilih salah satu, sampaikan ke guru kalian yang kalian pilih apa dari praktek ini ya. Setelah itu, setelah kalian pilih, nanti kalian akan
mempraktekkan, kalian video dan kirimkan ke gurunya, ya. Yang kedua yaitu produk. Produk itu membuat kerajinan, entah dalam bentuk kerajinan bunga atau membuat patung dan lain sebagainya. Puisi juga termasuk naskahnya ya, naskah puisinya, naskah pantunnya, naskah drama dan sebagainya. Ya, ini. Tetapi untuk produk ini kami sepakat untuk kelas 6A dan 6B tidak perlu membuat, kita ambilkan dari yang sudah pernah kalian buat ya. Untuk 6A itu nilai produk diambil dari nilai membuat kerajinan membuat bunga dari plastik yang sudah pernah kalian laksanakan. Untuk 6B diambilkan dari membuat patung dari plastisin yang juga sudah kalian pernah laksanakan ya. Artinya yang produk tidak perlu kalian siapkan ya. Nah, yang ketiga sekarang proyek. Proyek ini adalah kalian membuat laporan. Laporannya ini berupa hasil pengamatan boleh, membuat makanan dan minuman boleh, membuat video percakapan boleh, mencipta rangkaian gerak senam boleh, mengaransemen lagu boleh, dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk proyek ini kalian harus mengumpulkan dalam bentuk laporan dan juga videonya. Ya, contohnya, seandainya kalian proyek memilih untuk membuat minuman. Contohnya adalah membuat jus nanas seandainya. Boleh. Jadi kalian nanti kumpulkan laporannya dan juga videonya. Laporannya contohnya di sana ada alat dan bahan. Ya, terus setelah itu langkah-langkahnya seperti apa. Ya, seperti itu laporannya. Kalian tulis di kertas folio atau di folio bergaris atau folio berukuran A4 atau F4. Kalian tulis yang bagus, yang rapi, baru dikumpulkan. Beserta videonya. Videonya silakan dikirimkan ke gurunya. Jadi ketika kamu membuat jus nanas itu dimasukkan alat dan bahannya di video dulu. Setelah itu ketika dimasukkan ke blendernya juga di video hingga jadi dituang ke gelas. Itu ya. Itu jika contohnya kalian membuat minuman ya. Atau kalau kamu membuat makanan boleh, video percakapan juga boleh ya. Nah, setelah itu nanti insya Allah akan kami lampirkan contoh yang sudah pernah dilaksanakan oleh kakak kelas kalian tahun lalu ya. Nah, jadi untuk yang ujian yang kedua penugasan ini kalian tinggal menyiapkan praktek dan juga proyek ya. Untuk produk sudah kami ambilkan di tugas yang sebelumnya ya. Oke, ini ujian yang kedua penugasan. Selanjutnya yaitu ujian yang ketiga. Ujian ketiga yaitu tes pengetahuan secara daring atau luring ya. Tes pengetahuan ini adalah ujian sekolah. Jadi nanti kalian akan mengerjakan soal ujian sekolah ya, sama seperti PTS atau PAS biasanya. Hanya saja bedanya ujian sekolah ini materi diambil dari kelas 4, 5 dan 6 ya. Dari dilaksanakannya juga secara luring. Jadi nanti kalian itu mengambil ke sekolah naskahnya, lalu kalian bawa pulang kerjakan di rumah ya. Catatannya jangan lupa kalian kerjakan sendiri ya. Kerjakan dengan jujur, jangan sampai dikerjakan oleh orang lain ya. Itu adalah ujian yang ketiga. Sekarang adalah ujian yang ketiga ini contohnya adalah ujian yang ketiga ini ada 8 yang diujikan mata ujiannya, yaitu agama, PPKN, bahasa Indonesia, IPA, matematika, IPS, bahasa Jawa dan BTQ ya. Rata-rata soalnya ada 30, 25 soal dalam bentuk pilihan ganda dan 5 soal uraian. Kecuali matematika yang soalnya lebih sedikit yaitu 25, terdiri dari 20 pilihan ganda plus 5 uraian ya. Waktunya adalah 120 menit. Ya. Nah, sekarang ujian yang keempat. Ujian yang keempat itu ditentukan oleh sekolah ya. Sekolah mengambil ujian berupa sikap, penilaian sikap oleh guru. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan menilai sikap kalian selama pembelajaran. Bukan hanya di kelas 6, juga kelas selama kalian mulai kelas 1 sampai kelas 6 ya. Nanti nilainya akan kami buat. Tentunya kalau masa pandemi ini ada nilai sikapnya bagaimana Pak ya, bisa diambil dari kesopanan ya ketika menjawab WA dari guru, ketika mengumpulkan tugas. Tentunya salah satu contohnya ketika kamu mengumpulkan tugas dengan salam terlebih dahulu, Assalamualaikum atau mungkin selamat pagi Pak, yaitu tentunya lebih
bagus nilainya ya. Ketika Bapak Ibu guru menyapa di grup WhatsApp kelas juga seperti itu ya. Bagaimana kalian menjawabnya? Ketika kalian menjawab dengan sopan, itu tentunya nilainya juga lebih bagus ya. Juga ketika kalian sekolah kelas 4, kelas 5 di sekolah itu bagaimana kalian sikap kalian di sekolah, itu juga merupakan penilaian dari guru kelas ya. Oke, jadi ada 4 ya, ada 4 ujian. Yang pertama yaitu portofolio, yang kedua penugasan, yang ketiga ujian sekolah, yang keempat adalah penilaian sikap guru ya. Dari 4 ini yang perlu kalian siapkan di rumah yaitu praktek dan proyek ya. Nah, kalian pilih salah satu ujian praktek sama satu ujian proyek ya. Kalian pilih maksimal adalah tanggal 23 Maret ya. Itu kalian ajukan ke guru kelas kalian 6A dan 6B. Nanti kalian pilih salah satu ujian praktek yang kamu pilih dan yang salah satu ujian proyek yang kamu pilih ya. Untuk pengumpulan tugasnya praktek dan proyek itu terakhir adalah tanggal 10 April 2021. Itu adalah pengumpulan terakhir ujian praktek dan proyeknya ya. Nah, sekarang akan kami jelaskan tentang syarat kelulusan. Yang pertama tentunya harus menyelesaikan program pembelajaran mulai dari semester 7 sampai semester 12 ya. Semester 7, 8 itu adalah kelas 4, semester 9, 10 itu adalah kelas 5, semester 11, 12 itu adalah kelas 6 ya. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang nomor 3 adalah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan ya. Jadi tadi ada 4 itu tadi ya yang harus kalian selesaikan. Hasilnya nilai ujian sekolah itu pada ijazah ditentukan dari 4 ujian tadi itu ya. Portofolio, penugasan, tes atau ujian ini. Yang terakhir adalah bentuk lainnya dalam bentuk penilaian sikap ya. Nah, penetapannya itu insya Allah selamat-lambatnya H-2 sebelum kelulusan. Itu insya Allah sudah disampaikan secara daring atau luring ya. Pengumumannya tanggal kira-kira minggu kedua bulan Juni 2021. Sekarang jadwal kegiatan semester 2. Jadwal kegiatan semester 2 langsung saja kita fokus di nomor 11 karena nomor 1 sampai 10 sudah kita lewati. Yang nomor 11 yaitu PAT, penilaian akhir tahun, itu kelas 6 ya, atau lebih kalian kenalnya mungkin PAS ya. Itu terakhir itu akan dilaksanakan tanggal 5 hingga 9 April ya. Terus tanggal 12 libur pemulaan puasa itu sekitar tanggal 15 sampai 15. Terus penyusunan naskah ini oleh sekolah. 14 libur hari raya itu sekitar tanggal 10 sampai 19 Mei ya. Terus kira-kira setelah libur hari raya ini baru kalian ujian sekolah ya. Kalian ujian sekolah. Setelah itu ini adalah ujian susulannya tanggal 2 Juni sampai 8 Juni adalah susulan. Jika memang nanti ada yang tidak bisa, nanti bisa ujian sekolah susulan ya. Terus yang nomor 17 penilaian akhir tahun. Ini untuk PAS-nya kelas 1 sampai kelas 5. Kita lewati saja, kita loncati langsung ke nomor 18. Pengumuman kelulusan minggu kedua Juni. Penerimaan rapor kenaikan kelas. Ini untuk kelas 1 sampai kelas 5 ya. Langsung kita lewati untuk nomor 20. Libur akhir semester 2 yaitu 21 Juni sampai dengan 10 Juli. Nah, untuk PPDB SMP, kalau SMP swasta bisa sudah dimulai ya kalau SMP swasta. Tapi kalau SMP negeri itu biasanya di bulan Juni ya. Di bulan Juni itu biasanya PPDB negeri, SMP negeri sudah dimulai ya. Untuk tahun ini insya Allah tetap zonasi. Hanya saja nanti berapa persennya atau persentasenya nanti menunggu keputusan dari Dinas Pendidikan ya. Nah, itu saja dari kami. Nanti jika ada pertanyaan silakan kalian sampaikan ke Bapak Ibu guru kelas 6 ya. Pesan kami jangan lupa tetap patuhi 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, dan jangan lupa di akhir
kalian belajar di SDN Lemah Putra 1 ini tingkatkan ya, khusus untuk Bapak Ibu wali murid. Mohon untuk meningkatkan pendampingan kepada siswa, mengingat ini sudah di akhir dari kelas 6 ya. Apalagi setelah ini adalah ujian sekolah, ada 8 yang diujikan tadi. Jadi pesan kami Bapak Ibu wali murid untuk meningkatkan pendampingan kepada siswa ya. Tugas-tugas jangan lupa juga ditingkatkan, dikerjakan ya. Lakukan dengan baik, kerjakan dengan yang baik ya. Karena semakin hasilnya baik tentunya nilai juga akan semakin baik ya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah contoh praktek dan proyek ujian sekolah tahun lalu. Ini adalah salah satu contoh praktek ujian sekolah tahun yang lalu Ananda Bintang Agrabana, yaitu memilih praktek melukis ya. Sebelumnya saya ingatkan dulu, jangan lupa untuk ketika melakukan praktek untuk mengenakan seragam sekolah ya. Untuk praktek caranya adalah ketika siswa mempraktekkan yang dia ujikan, maka hanya diambil video awal, tengah, dan akhir ya. Minimal adalah di awal 1 menit, video di tengah 1 menit, di akhir sebelum selesai 1 menit ya. Jadi total minimal adalah 3 menit ya. Ananda Bintang Agrabana memilih untuk melukis tentang Save World, Save Bumi ya. Berarti poster ajakan untuk melindungi bumi kita. Ya, jadi nanti praktek bisa kalian pilih, ada beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan. Bisa pidato, baca puisi, pantun, melukis, nyanyi ya. Banyak yang bisa dipraktekkan ya, pilih salah satu. Kasih air lagi, tambah air lagi biar hijaunya lebih mudah. Oke, kebiruan. Untuk yang memilih puisi, membaca puisi ya, membaca pantun, bercerita, berpidato, menari, itu sama menyanyi itu tidak perlu kalian potong ya. Jadi langsung saja nanti kalian kirim mulai dari awal sampai akhir, karena tidak butuh waktu yang lama. Berbeda dengan melukis yang membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi harus dipotong kalau yang melukis ya. Oke, ini adalah contoh ujian praktek ya. Jangan lupa di akhir video, jika kalian memilih melukis atau kerajinan yang lain, kalian tunjukkan hasil yang telah kalian buat depan kamera. Berikut adalah contoh ujian proyek sekolah tahun lalu. Tentang pubertas yang diajarin sama Pak Dayat kemarin. Ini adalah Bisa ingat kemarin aja aku tidur di kelas. video percakapan Kalau kamu yang nggak paham, diperankan oleh paham, Ananda baru Keisha, jangan tugas buat besok. Ananda Aisyah, Kita dan sama-sama Ananda aja yuk. Salsabila. Dia kan juara 1 di kelas. Pastinya dia bisa mengajarkan kita tentang pubertas. Ayo.
Untuk tahun ini karena masih dalam pandemi COVID-19, maka jangan lupa untuk tetap berjaga jarak dan juga memakai masker jika memang membuat video percakapan. Aku mau tanya dulu berkas yang belajar sama Pak Dayat kemarin. Tunggu dulu. Ya, Bin, ini aku mau tanya tentang pubertas. Apa itu pubertas? Pubertas itu adalah tanda-tanda yang pertama adalah tumbuh bulu yang di berbagian tubuh kita. Yang ketiga, suara melengking dan pinggul membesar. Dan yang terakhir ini adalah menstruasi. Hah? Apa itu menstruasi? Menstruasi itu adalah keluarnya darah kotor yang datang di setiap bulan sekali dan normalnya adalah 1 sampai 7 hari. Oh, begitu. Ya, makanya kita harus menjaga organ tubuh kita dengan cara mengganti pembalut dan mengganti cairan dalam kita. Oh, begitu ya, Bil. Ya, itulah gunanya teman. Jika ada teman kita yang tidak paham sesuatu di pelajaran, wajib kita membantu jika kita bisa. Oh, ya Bil, makasih. Makasih ya Bil untuk info pubertasnya. Ya, sama-sama. Ya udah, ini juga udah sore, aku mau ngaji dulu ya Bil. Dan aku juga mau pulang untuk bantu ibu di rumah. Ya, baik. Hati-hati di jalan ya. Iya Bil, makasih ya infonya. Ya. Assalamualaikum Bil. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Berikutnya ini juga contoh proyek yang dilakukan oleh Ananda Andika. Ananda Andika membuat makanan yaitu alpucok, ya, alpukat kocok, ya. Jadi Andika dibantu oleh orang tuanya, dengan orang tuanya dalam merekam videonya. Sedangkan Andika mempraktekkan untuk membuat alpucok. Ya. Selain itu ada juga membuat minuman lemon tea. Untuk yang lemon tea ini adalah dipraktekkan oleh Ananda Kevin. Halo guys, nama saya Kevin. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial membuat es lemon tea. Oke, daripada basa-basi, kita langsung mulai ya. Pertama apa dulu? Bahan-bahannya apa? Pertama, bahan-bahannya adalah jeruk nipis, air putih, es, jeruk, lemon, teh, jeruk, dan gula cair. Oke. Atau yang terakhir adalah ini, yang Air panas. Air panas. Oke, lanjut. Oke, kita akan mulai ya guys. Ya videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Baik. Langsung saja untuk video selanjutnya, yaitu dari Ananda Bintang Agrabana yang membuat proyek yaitu rangkaian listrik seri, ya. Jadi dibantu oleh orang tuanya dalam membuat rangkaian listrik seri, ya, sambil di video, ya. Ingatkan lagi, jangan lupa mengenakan seragam sekolah ketika Ananda melakukan praktikum. Nah, ini adalah penjelasan
dari Sudah bisa nyala. Hidayat. Jadi kalian sekarang lakukan diangkat di ini. rumah semaksimal mungkin ya, Pegangan kiri. karena ujian sekolah, karena ini termasuk bagian dari ujian sekolah ya. Tetap semangat anak-anak, lakukan dengan maksimal di rumah ya. Ya Pak. Oke.